Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita belajar bersama mengenai tegangan antar fasa berdasarkan pengamatan gelombang sinus. Dalam video saya yang lalu kita belajar mengenai gambar gelombang listrik 3 fasa. Tentunya yang tegangan efektifnya adalah 220 volt AC. Dalam gambar gelombang sinus listrik 3 fasa ini kita perlu bantuan sebuah lingkaran, dan pada lingkaran ini kita beri titik-titik sudut lingkaran. Ini 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat. Gelombang sinus yang berwarna hitam ini menunjukkan tegangan sesaat atau tegangan listrik untuk fasa R, atau bisa juga kita katakan untuk tegangan netral dengan R. Dan yang untuk warna biru adalah gelombang sinus untuk tegangan netral dengan S atau fasa S. Kemudian gelombang sinus yang berwarna merah itu adalah tegangan berbentuk gelombang sinus untuk fasa netral dengan T atau 0 dengan T. Boleh juga dikatakan adalah untuk tegangan fasa T. Dalam gambar lingkaran ini, panjang jari-jarinya adalah 10, 20, 30. 30 itu di bawah titik 90 derajat, pas titik 90 derajat adalah 31 mm. Kemudian kalau kita tarik garis ke kanan sehingga di sini didapatlah titik puncak pas pada gelombang sinus, maka saat ini merupakan tegangan puncak atau peak voltage, atau boleh juga VM, tegangan maksimum. Berarti tegangan maksimum di sini kalau 1 mm mewakili 10 volt, berarti tegangan puncaknya adalah 310 volt. Dalam perhitungan listrik antara tegangan efektif dan tegangan puncak, V efektif, tegangan efektif di sini adalah besarnya 220 volt. Kemudian VP atau peak voltage-nya sama dengan 1,414 kali tegangan efektif. V efektif sama dengan 1,414 kali 220 sama dengan 311. Kemudian dalam penulisannya biasanya ditulis 310 volt. Maka persamaan untuk gelombang listrik fasa R, ER sama dengan 310 volt sin sudutnya atau sin theta. Misalnya R ini mencapai sudut 60 derajat. Anggapannya di titik sini. Maka tingginya 60 derajat di sini, kalau kita hitung dari garis X atau garis 0 di sini, atau dari titik tengah lingkaran kita tarik garis horizontal, maka panjangnya atau tingginya dari sini sampai 60 derajat ini sekitar 26,7 mm. Kalau kali 10 berarti 267 volt. Maka saat R ini mencapai 60 derajat, berarti tegangannya adalah 267 volt. Kemudian saat mencapai puncak, tegangannya adalah 310 volt.
Selanjutnya kita menentukan tegangan antar fasa berdasarkan pengamatan gelombang sinus pada listrik 3 fasa ini. Jadi menentukan nilainya berdasarkan pengamatan mata kita terhadap 3 gelombang sinus atau gelombang listrik 3 fasa ini. Nah, tegangan antar fasanya bisa tegangan antara R dengan S, R dengan T, atau S dengan T. Nah, di sini saya ambil suatu contoh tegangan R dan S. Nah, jadi tegangan RS, R strip S. Nah, di sini saat 30 derajat nilai R itu setinggi ini dari sini sampai sini. Nah, kemudian S-nya pun satu titik di sini. Nah, dari sini sampai sini itu adalah 15,5 mm. Kalau 1 mm 10 volt berarti 155 volt. Jadi R-nya 155, S-nya 155. R min S sama dengan 0. 155 kurangi 155. Nah, maka di sini satu titik pertemuan antara R dan S. Kemudian saat sudut 60 derajat di sini. Nilai R-nya 60 derajatnya sudah setinggi ini. Ini adalah 267 volt. Kalau jaraknya sini sampai sini itu adalah 26,7 mili. Berarti R-nya adalah 267 volt. S-nya adalah 0. Nah, ini adalah garis 0 untuk garis sudut. Maka 267 min 0 sama dengan 267. Saat 90 derajat di sini. R sudah mencapai puncak 310 volt. Kemudian S-nya di sini. Ini adalah negatif 155. Maka 310 min negatif 155 sama dengan 465 volt. Jadi selisih tegangan untuk gelombang hitam dengan biru ini adalah 465 volt. Dan saat 120 derajat. Nah, ini untuk R-nya di sini 267. Kemudian yang untuk S-nya yang warna biru di sini. Ternyata sini ke bawah juga 267. Berarti nilainya negatif. 267 min negatif 267 sama dengan 534 volt. Nah, selisih tegangan R dan S sampai di sini adalah 534 volt. Kemudian saat sudut 150 di sini. Nilai R-nya di sini 150. Kemudian nilai S-nya yang gelombang biru di sini min 310. Jadi 155 kurangi negatif 310 sama dengan 465. Dan saat 180 di sini. Berarti nilai R-nya di sini adalah 0. Karena gelombangnya ini pas 180 nilainya 0. Tapi yang untuk biru ini adalah negatif 267. Maka saat 180 R-nya 0 kurangi negatif 67 sama dengan 267 volt. Nah, ini jaraknya sini sampai sini. Dan saat 210 derajat. Nah, saat 210 derajat R-nya di sini,
S yang gelombang biru juga ke sini. Nah, ini 210 kita tarik dari sini. Berarti nilainya sama-sama negatif 155. Jadi negatif 155 kurangi negatif 155 sama dengan 0. Nah, titik pertemuannya di sini. Jadi tak ada jaraknya antara R dan S karena membentuk satu titik atau pertemuan satu titik. Kemudian saat 240 ini, nah, R-nya yang hitam adalah negatif 267. Nah, kemudian yang S-nya 0, maka negatif 0 sama dengan negatif 267 volt. Jadi berarti arahnya ke bawah. Nah, kemudian saat 270 di sini, nilai gelombang untuk ini yang hitamnya sampai sini, berarti negatif 310. Nah, sini sampai sini. Tapi yang untuk warna biru sampai di sini 155. Berarti negatif 310 dikurangi 155 sama dengan negatif atau min 465 volt. Nah, kemudian saat 300 derajat, nah, di sini. Nah, ini nilai gelombang untuk hitamnya, nah, sini. Berarti negatif 267. Kemudian yang untuk warna birunya sini. Nah, ini adalah positif 267. Berarti R min S berarti negatif 267 kurangi 267 sama dengan negatif 534 volt. Nah, ini mencapai negatif tertingginya, negatif tapi nilainya 534 volt. Kemudian saat 330 derajat, berarti di sini 330 derajat. Ini 300 derajat. Nah, saat ini nilai R-nya adalah 155. Nah, ini. Kemudian nilai S-nya atau gelombang yang warna birunya adalah 310. Maka negatif 155 min 310. Ketemunya adalah min 465 volt. Ini. Kemudian pas 360 volt ini. Nah, untuk nilai R-nya adalah 0 pas di sini. Kemudian untuk S-nya adalah 267. Maka 0 kurangi 267 sama dengan min 267. Nah, kemudian saat 390 derajat. Jadi ini harus ada penambahan 360 derajat. Ini saya tambahkan garis gelombang sinusnya 30 derajat untuk yang hitam dan untuk yang biru. Ketemulah di sini. Nah, berarti di sini selisihnya adalah 0. Nah, kemudian setelah ini dibentuk, berarti dari sini sampai sini nilainya positif dari 30 derajat. Nah, ini sampai 210 derajat. Nah, ini nilainya positif. Yang ini 0, ini 0. Nah, ini 30 derajat nilainya 0, 210 derajat juga nilainya 0. Kemudian di antara ini adalah nilainya negatif, maka ujung garis titik-titik yang ada tanda panahnya ini, yang tanda anak panah di bawah ini kita tarik segaris dengan garis sudut ini. Ini tarik ke sana, ke atas. Gitu. Kemudian yang dari 210 sampai 390, nah, dari sini
sampai sini. Nah, ini adalah nilainya negatif, berarti ini nanti garis ini saya tarik ke bawah, yang tanda anak panah bagian atas adalah segaris dengan garis sudut ini. Nah, kita ambil titik pada 30 derajat tadi, nilainya 0. Nah, ini tempatnya sama supaya hanya menunjukkan bahwa ada gerakan aja. Kemudian ini kita geser ke atas, sebelahnya juga kita geser ke atas, segaris garis sudut kita geser ke atas, kita geser ke atas. Kemudian di sini kembali ke 0 lagi, di sini hasil RS-nya, R-S-nya. Nah, kemudian didapatlah ini 180 derajat atau setengah gelombang saat polaritasnya positif, sehingga didapatlah setengah gelombang sinus dengan polaritas positif. Nah, kemudian yang di bawah ini ujungnya karena masih satu garis dengan garis sudut yang bagian atas, kemudian yang ini digeser ke bawah, geser ke bawah, geser ke bawah, geser ke bawah. Kemudian dari sini karena nilainya sama maka selisihnya 0, didapatlah dua titik ini. Kemudian titik ini, titik ujung tanda anak panah ini kemudian kita sambung dengan garis sehingga dibentuklah setengah gelombang sinus tapi polaritasnya negatif. Jadi ini adalah setengah gelombang sinus untuk polaritas positif, yang ini setengah gelombang sinus untuk polaritas negatif. Nah, ini dibentuk dari selisih nilai tegangan gelombang yang warna hitam yaitu R dan gelombang yang berwarna biru yaitu S. Berarti gelombang sinus ini adalah merupakan tegangan antar fasa R dan S. Saat 30 derajat itu 0, saat 60 derajat itu adalah 267 volt. Saat 90 derajat adalah 465 volt. Saat 120 derajat adalah 534 volt saat puncak. Saat 150 derajat adalah nilai tegangannya 465, begitu dan seterusnya. Tegangan antar fasa R dan S ini berbentuk gelombang sinus berwarna hitam yang garis terputus-putus ini. Tegangan ini pada saat 120 derajat ini mencapai puncaknya di sini, yaitu sebesar 534 volt, dan pada saat 300 derajat di sini tegangannya mencapai puncak tapi negatif nilainya, yaitu negatif 534 volt. Nah, untuk mencari tegangan efektifnya dengan persamaan V efektif sama dengan 0,707 kali tegangan puncak atau VP, sama dengan 0,707 kali 534, didapat 377,5 volt. Biasanya orang menyebut tegangan antar fasa itu sebesar 380 volt. Dalam perhitungan saya tadi adalah 377,5 volt. Jadi terjadi selisih sedikit. Hal ini tidak masalah karena 377,5 ini dari hasil penglihatan kita dalam mengamati selisih tegangan
untuk yang gelombang sinus warna hitam dan yang berwarna biru. Jadi selisih tegangan yang berupa gelombang sinus berwarna hitam yaitu fasa R dan gelombang sinus yang berwarna biru yaitu fasa S. Jadi tidak jadi masalah. Nah, di sini ada gambar sebuah segitiga yang sudut-sudutnya adalah alfa, beta, dan gamma. Jumlah sudut-sudut segitiga itu adalah 180 derajat, maka alfa ditambah beta ditambah gamma adalah 180 derajat. Panjang sisi A atau sisi A ini berada di depan sudut alfa. Kemudian sisi B itu di depan sudut beta, kemudian sisi C ini di depan sudut gamma. Jadi sisi A di depan sudut alfa, sisi B di depan sudut beta, dan sisi C di depan sudut gamma. Dalam matematik ada rumus sinus, yaitu panjang sisi A per sinus alfa sama dengan panjang sisi B per sinus beta sama dengan panjang sisi C per sinus gamma. Di sini ada 3 garis yang di tengah. Ini adalah garis R, garis S, dan garis T yang panjangnya sama. Garis ini menunjukkan tegangan efektif yaitu 220 volt. Maka tegangan R, S, dan T itu adalah sebesar 220 volt. Kemudian garis R dengan S membentuk sudut 120 derajat, S dengan T juga membentuk 120 derajat, R dengan T juga membentuk sudut 120 derajat. Nah, kemudian di depan sudut 120 derajat antara R dan S ini adalah sisi RS. Ujung R dengan ujung S ini adalah panjang RS. Nah, demikian pula ujung R dengan ujung T berarti panjang RT atau panjangnya sisi RT. Demikian pula yang S dengan T berarti ST. Saya ambil salah satu yang atas ini berupa segitiga. Dalam rumus sinus tadi, ini tegangan efektif RS dan T sama dengan 220 volt. Dalam persamaan rumus tadi atau rumus sinus tadi, RS per sinus 120, RS ini di depan sudut 120, maka RS per sinus 120 sama dengan S per sinus 30. S ini, sisi S ini di depan sudut 30 derajat yang ini, maka S per sin 30. RS per 0,866, jadi sinus 120 adalah 0,866, S 220 sinus 30 adalah setengah atau 0,5. Maka 0,5 kali RS sama dengan 0,866 kali 220. Sehingga RS sama dengan 0,866 kali 220 dibagi 0,5. 0,866 dibagi 0,5 itu sama dengan 1,72. Nah, kemudian 220-nya diturunkan di sini. Maka besarnya RS sama dengan 1,732 kali 220 sama dengan 381. Biasanya ditulis 380 volt. Jadi tegangan fasa R dengan S adalah 380 volt, tegangan R dengan T juga 380 volt, tegangan S
dengan T juga 380 volt. Nah, 1,732 ini ternyata adalah akar 3. Maka di sini tegangan antar fasa atau V antar fasa sama dengan akar 3 kali tegangan fasa. V antar fasa sama dengan akar 3 kali V fasa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Bila mana dalam penyampaian saya ini kurang pas, saya mohon maaf. Mungkin dalam menyebut angka-angka itu juga agak keselio sedikit. Dan saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.